warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Charles Gapsari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang basic konfigurasi yang ada di Mikrotik. Nah, pada video kali ini tuh ada 6 pembahasan. Yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua ada konfigurasi IP address, yang ketiga ada trick about CLI, yang keempat ada IP service, yang kelima ada router OS, login management user, yang keenam ada group. Pada materi yang pertama yaitu mengenai konfigurasi hostname pada Mikrotik, itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara CUI dan juga dengan cara yang CLI. Nah, di sini saya akan mempraktekkan dua-duanya, tetapi saya akan mempraktekkan yang CUI-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke sistem, lalu ke identity. Nah, di sini kita itu bisa mengganti namanya. Saya akan menggunakan nama lalu nah di sini namanya itu sudah berganti ya menjadi RP Strip Charla. Lalu bagaimana dengan cara yang CLI? Nah, untuk CLI itu kita bisa masuk ke new terminal. Ini kita skip aja untuk passwordnya, bisa Ctrl C. Di sini kita itu bisa ketikan yang sama seperti yang di CUI, itu masuk ke sistem. Lalu CLI itu perintahnya sama seperti yang CUI, bedanya untuk CLI itu berbentuk teks. Lalu di sini bisa ketikkan. Nah, di sini bisa perintah set m sama dengan hb. Di sini kita ketikkan namanya yang akan diubah. Saya akan menambahnya. Saya akan menambahnya menjadi 3. Kalau sudah, bisa enter, lalu ketikkan print. Nah, di sini sudah bisa. Nah, di sini sudah berubah ya, A-nya menjadi 3. Masuk ke materi yang kedua yaitu mengkonfigurasi IP address di Mikrotik. Nah, di materi kali ini juga itu terbagi menjadi 2 mode, yaitu menggunakan mode CUI dan juga CLI. Di sini saya akan mempraktekkan yang mode CUI terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke IP address, lalu ke addresses, lalu kita klik icon plus di sini. Lalu di sini bisa ketikkan IP yang kita inginkan. Di sini saya akan yang 192.1. Lalu untuk interface-nya kita bisa masukkan terminal yang di pinet.lab. Kita bisa ketikkan interface print. Di sini tuh terdapat 4 ether. Jadi kita tuh bisa menggunakan salah satunya. Di sini untuk ethernya saya akan memakai ether 2. Kalau sudah kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini tuh IP-nya sudah ada. Lalu gimana dengan mode CLI? Mode CLI kita bisa masuk ke new terminal, kita bisa Ctrl C. Di sini saya akan melihat IP address-nya terlebih dahulu menggunakan perintah IP address. Nah, di sini itu sudah ada IP yang sudah kita buat. Lalu saya juga akan mengecek interface-nya. Nah, di sini juga terdapat 4 interface. Lalu untuk menambahkan IP-nya itu bisa menggunakan perintah IP address, perintah add, lalu sama dengan kita masukkan IP kita yang diinginkan, yaitu 192.168.2.2. Lalu kita ketikkan juga device-nya. Lalu saya akan menggunakan ether 3. Lalu di sini kita ketik print.
Nah, di sini IP yang sudah kita buat pun sudah ada ya teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya kita menghapus IP? Nah, untuk menghapus IP itu kita bisa menggunakan perintah remove. Jadi bisa ketikkan remove. Nah, untuk numbernya itu kita bisa lihat dari sini. Jadi di bawah tagar itu ada angka 0, 1, 2. Nah, di sini itu saya akan menghapus IP yang 32 ini. Itu berada pada nomor 2. Nah, jadi untuk numbernya itu kita isikan angka 2, lalu kita ketik print, cek apakah masih ada angka 2, apakah sudah terhapus. Lalu bagaimana sih caranya kita mendisablekan sebuah IP? Nah, disable itu adalah kita itu tidak menghapusnya, tapi IP itu tidak aktif. Jadi kita itu bisa menggunakan dengan cara yang GUI maupun CLI. Untuk yang GUI kita bisa masuk ke IP, lalu ke addresses, lalu kita bisa memilih IP mana yang mau kita disablekan. Nah, di sini kita pilih yang ini, terus kita klik icon semua ini. Nah, di sini itu sudah ada tanda X yang sudah disable. Lalu kita ke mode CLI, kita bisa ketikkan IP address terlebih dahulu, ketikkan print. Di sini saya akan cek IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini berada pada nomor 1, lalu ketikkan disable number. Di sini tuh nomornya 1. Kalau sudah kita print, nah di sini terdapat tanda X di depan IP-nya, maka tandanya IP ini tuh sudah disable atau sudah mati. Untuk mengaktifkannya kembali kita bisa ketikkan jadi nah, kalau sudah kita bisa ketik print. Nah, tanda X-nya itu sudah hilang ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya kita mengedit IP address? Misalnya kita itu sudah membuat IP-nya, tetapi kita itu ingin mengubahnya. Jadi kita itu ingin mengubah IP yang ini sebagai contoh. Nah, kita bisa ketikkan set 1. Jadi 1 itu menandakan number. Di sini kan saya akan mengubah IP yang ini jadi nomor 1, maka di sini setnya itu angkanya 1. Lalu kita ketik address. Di sini kalian bisa ketikkan IP yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya akan ketikkan 192.168.3.1. Kita bisa ketik print. Nah, di sini IP-nya itu sudah berubah. Yang tadinya 32.1 sekarang menjadi 33.1 sesuai dengan IP yang saya ketikkan di sini. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai trik sebuah CLI. Nah, jadi jika di Debian itu ada yang namanya directory, di Mikrotik itu ada yang namanya menu. Nah, di sini kan saya sudah mengetik sistem ini teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian identity. Kita ketik saja seperti ini. Kita juga bisa menggunakan one tab untuk mempercepat. Misalkan di sini saya ingin mengetikkan interface, maka bisa ketikkan int tab. Nah, maka di sini sudah mengetikkan interface. Selain menggunakan tab, kita juga bisa menggunakan tanda tanya. Saya akan masuk ke sistem terlebih dahulu, lalu kita ketikkan tanda tanya, maka langsung keluar mengenai bantuan-bantuannya. Seperti kita itu membuka sesuatu, kita bisa menanyakannya di sini. Kita juga bisa menggunakan cursor untuk men-scrollnya. Tapi pada CLI asli kita itu tidak bisa menggunakan cursor, kita itu bisa menggunakan keyboard. Jadi untuk scroll itu bisa menggunakan arah panah yang atas maupun yang bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai IP service. Nah, jadi IP service itu merupakan sebagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Nah, pastikan pin networknya itu yang ini sudah nyala, sudah hijau seperti ini. Lalu kita itu juga bisa meremote-nya menggunakan Winbox. Untuk prakteknya kita bisa masuk ke IP, kita ke service. Di praktek kali ini saya akan mendisablekan semua service. Lalu saya hanya akan menyalakan yang SSH dan juga yang Winbox. Nah, untuk mendisablekannya kita bisa klik service-nya, lalu kita klik silang.
sama seperti kita mendisablekan IP. Untuk portnya itu saya akan ubah. Untuk SSH itu yang portnya saya ganti menjadi 9022, lalu apply, lalu oke. Lalu untuk Winbox juga saya akan ubah menjadi 3000, apply, lalu oke. Sebenarnya di bagian available form itu kita bisa isikan IP di mana saja yang boleh masuk. Nah, untuk meremotnya saya di sini akan menggunakan putih. Lalu di sini kalian ketikkan IP kalian. Di sini saya akan ketikkan 192.168.247.132. Lalu portnya kalian bisa masukkan yang 9022. Lalu kalian login. Nah, untuk loginnya kalian bisa mematikan adminnya. Lalu kalian kontrol C. Nah, di sini kita sudah bisa remote menggunakan SSH. Lalu kita bisa menggunakan remote yang Winbox. Di sini kita dulu. Lalu kita bisa buka aplikasi Winbox. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP-nya itu 192.168.247.132. Lalu untuk cara menambahkan portnya itu kita bisa menggunakan *2. Kalau sudah, kita bisa klik connect. Nah, di sini sudah bisa remote juga. Lalu di sini saya akan mengembalikan portnya. Nah, untuk SSH itu tadi portnya yaitu 22. Oke, lalu oke. Lalu untuk Winbox itu portnya 1891. Oke. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai login manajemen user. Nah, jadi di materi kali ini saya itu akan membuat Mikrotik itu bisa diakses oleh beberapa user. Nah, saat ini kita mengakses Mikrotik itu menggunakan user admin yang merupakan user root. Nah, tapi user root ini tidak aman dan bisa saja ada yang membaca Mikrotik kita. Untuk itu kita bisa membuat user baru. Kita itu bisa masuk ke sistem, lalu ke users. Nah, di sini selain ada user, di sini juga ada yang namanya group. Jadi group itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Di sini terdapat 3 akses, yaitu full, read, dan write. Untuk full itu kita itu bisa memberikan akses read dan write. Dan akses read itu kita bisa membaca saja. Sedangkan write itu kita bisa mengkonfigurasi juga. Nah, untuk membuat user kita bisa klik icon plus di sini. Namanya saya akan ganti menjadi, lalu untuk namanya saya ganti menjadi Serla. Lalu untuk grupnya itu saya akan tulis saja. Untuk allow address itu kita bisa mengisikan IP mana saja yang bisa mengakses user ini. Lalu passwordnya itu saya akan menggunakan 12345. Lalu jika sudah, kita apply, lalu oke. Nantinya saya itu akan login menggunakan user Serla. Jadi untuk user adminnya kita bisa buka sebentar. Kita buka yang Winbox. Di sini saya akan loginkan user Serla. Passwordnya jangan lupa dimasukkan. Klik connect. Saya sudah berhasil masuk. Lalu di sini saya akan enablekan kembali user adminnya. Setelah tadi kita membahas mengenai user, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang grup. Nah, jadi grup itu berfungsi untuk menambahkan akses. Di grup sendiri itu ada 3 akses, yaitu full, write, dan write. Write itu hanya bisa mengkonfigurasi, write itu hanya bisa memecah, sedangkan full itu bisa mengkonfigurasi dan juga bisa membaca. Untuk mempraktekannya, saya akan membuat 2 user. Yang namanya user 1 dengan aksesnya itu read. Untuk passwordnya itu saya akan samakan saja, yaitu 12345. Lalu klik apply, oke.
Nah, lalu di sini saya akan login menggunakan user 1. Loginnya user 1. Lalu passwordnya jangan lupa ya teman-teman, di sini 12345. Kalau sudah, klik connect. Karena aksesnya itu adalah wait, maka di sini tidak bisa mengkonfigurasi. Misalnya di sini saya masuk ke IP, di sini saya akan menambahkan IP, maka di sini itu tidak bisa, maka aksesnya itu karena aksesnya itu read. Kita close saja. Lalu di sini saya akan membuat user 2 yang aksesnya itu adalah write. Lalu passwordnya sama 1-5. Lalu jika sudah, kalian bisa klik apply, lalu oke. Kalau ini Windows, lalu loginnya menggunakan user 2. Kalau sudah, kita connect. Misalkan di sini saya ingin membuat user, maka tidak akan bisa karena itu hanya aksesnya write. Sedangkan untuk membuat user itu kita harus membuat usernya itu memiliki full akses. Sekian pembahasan dari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.